Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semua. Hari ini pertemuan ketiga, kita akan masuk ke chapter yang baru. Kalau di RPS, kita akan membahas mengenai intangible asset dan natural resources asset dalam dua pertemuan. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai intangible asset. Bagi mahasiswa dapat melihat pada buku Kiswegan chapter ke-12 mengenai intangible asset. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ada 3 sub chapter. Pertama mengenai intangible asset issue, mulai dari karakteristik, kemudian valuasi atau cara penilaiannya dan amortisasi. Kemudian yang kedua itu adalah types of intangibles, jenis-jenisnya. Ada marketing relate, customer relate, artistic relate, kontrak, teknologi relate, dan goodwill. Dan yang terakhir itu kita bahas tentang impairment and presentation of intangible, termasuk tentang goodwill juga, dan bagaimana goodwill itu diakuin dalam pengakuan intangible asset. Oke, baik, sebelum masuk ke karakteristik dari intangible asset, dalam bagian awal buku ini Kiswegan coba memaparkan ternyata intangible asset itu trennya dari tahun ke tahun adanya peningkatan pada porsi aset di sebuah perusahaan. Jadi jika pada perusahaan yang masuk kategori zaman dahulu ya, itu asetnya lebih banyak pada aset tetap atau aset berwujud ya. Jadi asetnya nampak, yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di era yang sekarang ini ada pergeseran bahwasanya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu lebih banyak pada intangible asset ya. Seperti pada chart berikut ini ya. Di Amerika Serikat, jadi keberlangsungan dari investasi pada intangible asset itu dari tahun ke tahun nilainya semakin tinggi. Nah, untuk itulah kenapa materi mengenai intangible asset ini menjadi dianggap penting untuk sekarang ini, karena memang eranya atau trennya sekarang adalah banyak perusahaan yang pengelolaan asetnya lebih kepada intangible asset dibandingkan daripada tangible asset. Oke, baik, sebelum masuk pada apa itu karakteristik dari intangible asset, mungkin para mahasiswa mungkin pernah memahami atau sudah memahami apa saja contoh dari intangible asset. Misalnya ada rights, brand image, kemudian ada hak cipta dan segala macamnya. Nah, ternyata di dalam dunia industri banyak perusahaan itu yang besar bukan karena produknya atau karena dia memiliki banyak store. Misal Gap, kalau mahasiswa ingat ada merek baju Gap ya, itu important asetnya itu di brand image, bukan pada store picture-nya, dia bilang. Kemudian Coca-Cola juga besar karena ada sebuah secret formula yang sampai hari ini disimpan ya. Itu menjadi intangible asset bagi Coca-Cola. Makanya Coca-Cola itu menjadi mendunia produknya. Begitu juga dengan Amazon. Amazon ini di Amerika menjadi leader untuk
penjualan, ya. Nah, eee, bukan karena warehouse-nya yang banyak, tapi lebih kepada, subscribe base-nya, ya. Nah, hal-hal tersebut yang tak kasat mata itu disebut dengan intangible asset. Nah, berdasarkan hal tersebut, kalau kita lihat ternyata intangible asset itu punya 2 karakteristik. Ini relate dengan FASB Qualification Reference, nanti boleh dicek ya. Yang pertama itu dia tidak punya fisik, ya, lack physical existence. Berbeda dengan aset tangible atau tangible asset, maka kegunaan daripada intangible asset itu lebih kepada manfaat yang dirasakan, ya. Karena tidak adanya fisik itu, maka memungkinkan atau memudahkan bagi sebuah perusahaan yang mengelola intangible asset, tanpa adanya keluar cost atau biaya untuk perbaikan atau perawatan dari, intangible asset-nya. Yang kedua adalah, karakteristik kedua dari intangible asset adalah, ini bukan merupakan bagian dari financial instrument. Karena yang masuk dalam kategori financial instrument itu, yang, berbentuk dan misalnya di sini kan, kalau disebutkan ada bank deposit, account receivable, kemudian long term investment, jangka panjang ya, baik dia sebagai, obligasi ataupun sebagai saham. Nah, intangible asset itu bukan masuk kategori financial instrument, ya, bukan instrumen keuangan. Jadi fungsi dari, intangible asset ini memang mendukung kegiatan operasional usaha. Dan biasanya, intangible asset ini memberikan benefit atau keuntungan bagi perusahaan. Jadi kondisinya bisa 2, perusahaan yang menerbitkan atau memiliki hak terhadap intangible asset, atau perusahaan yang membeli dalam jangka waktu tertentu terhadap intangible asset tersebut. Jadi, ada yang memiliki secara keseluruhan, ada yang hanya memiliki dalam rentang waktu tertentu saja. Bagaimana cara penilaian, terhadap intangible asset? Jika dia dibeli, artinya kita, menguasai kepemilikan intangible asset karena sifat membeli, maka, valuasinya atau penilaiannya berdasarkan record at cost, ya. Jadi berdasarkan nilai yang dicatat pada saat pembeliannya. Nah, cost di sini itu termasuk, di dalamnya adalah acquisition cost, kemudian, biaya yang mengikutinya selama kegiatan penjualan itu sampai intangible asset itu siap digunakan. Misalnya ada, legal fees, ya, jika memungkinkan atau membutuhkan, administrasi mengenai intangible asset itu siap digunakan, atau other incidental expense, beban yang lainnya yang memungkinkan muncul pada saat terjadinya atau pembelian dari intangible tersebut. Pembeliannya bisa secara cash ataupun secara kredit, atau di dalam case yang lain, pembelian terhadap intangible asset ini bisa juga penukarannya atau, pergantian nilainya bukan pada nilai cash, tapi pada nilai aset lain yang kita milikin. Misalnya pada stok atau, other aset kita yang kita milikin. Nah, kemudian memungkinkan sebuah perusahaan itu, memiliki beberapa
atau menguasai beberapa intangible asset dari beberapa provider gitu ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena eh, dalam teorinya itu ada disebut dengan basket purchase ya. Jadi kita memang membeli beberapa intangible asset dari beberapa provider karena kita nggak tahu yang mana yang paling akan menguntungkan bagi perusahaan ketika kita menguasai intangible assetnya. Jadi memang fungsi utama dari intangible asset salah satunya adalah adanya feedback berupa keuntungan akibat nanti penguasaan intangible itu. Misalnya peningkatan penjualan kah, target pasar yang lebih besar, atau hal-hal lainnya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau tadi membeli aset aset tak berwujud, bagaimana kalau case-nya membuat aset tidak berwujud? Artinya kita yang menguasai kepemilikan penuhnya terhadap aset tidak berwujud tersebut. Kalau yang terjadi seperti itu, misalnya di dalam buku ini contohnya Google. Google itu banyak memiliki intangible asset. Pertanyaannya, jika Google memiliki sebuah intangible asset, kemudian yang bisa dikuasai oleh beberapa perusahaan, maka berapa Google harus mengakui nilai dari intangible assetnya? Pendekatan paling tepat adalah dengan cara mengkapitalisasi direct cost. Jadi berapa biaya? Biasanya biaya ini bisa research and development kah atau biaya-biaya yang lain ya. Jadi yang direct cost, yang biaya langsung saja, yang membentuk sampai intangible asset ini siap digunakan dan siap untuk dipatenkan. Nah, jadi misal apa saja biaya tadi itu bisa developing intangible, ya biaya R&D-nya. Kemudian legal cost, karena kan kalau kita mau mengajukannya kepada, kalau di Indonesia misalnya Kemenkumham untuk pendaftaran hak paten, ya. Kemudian misalnya ada lagi expense yang lain. Nah, biaya-biaya itu dikapitalisasi sebagai acuan untuk menentukan berapa nilai dari intangible asset yang dibuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah intangible asset itu yang dibeli bisa bertahan seumur hidup? Jawabannya tidak. Karena intangible asset memiliki masa atau rentang waktu kepemilikan tergantung dari klausul kontrak. Nah, tapi kepemilikan terhadap intangible asset itu atau hak terhadap intangible asset itu bisa dua jenis. Kalau yang tadi adalah datangnya dari karena pembelian intangible asset, maka dia punya waktu atau ada limited life intangibles-nya. Sementara jika kondisinya kita adalah sebagai yang meng-create intangible asset, biasanya kepemilikan terhadap intangible asset itu seumur hidup atau berlaku sepanjang perusahaan itu atau orang perorangan itu hidup, kemudian ada tambahan jangka waktu sekitar berapa puluh tahun dari kondisi setelah dia meninggal dunia. Nah, yang mau kita bahas adalah bagaimana kalau yang limited life intangible. Apa saja yang perlu diperhatikan rambu-rambunya atau terms-nya. Pertama, untuk limited life intangible, ya, ada beberapa penjelasan mengenai limited life intangible. Oke, untuk contoh dari limited life intangibles, ya,
bagaimana mengamortisasi intangible asset bagi yang meng-create intangible-nya. Contoh di sini, dalam buku dia mencontohkan misalnya ada Walt Disney Company, sebuah perusahaan besar di Amerika yang memproduksi film-film, eee, film-film Disney ya. Nah, Disney itu memiliki banyak, contoh intangible asset. Maka, amortisasinya itu tergantung dari jenis aset yang dia, eee, dia, eee, dia jual atau, yang dibeli orang. Nah, jadi, berkaitan dengan itu, maka salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana intangible asset itu berkontribusi pada cash flow-nya. Jadi yang mau dilihat salah satunya adalah bagaimana, intangible asset itu pertama mempengaruhi cash flow-nya, cash in-nya ya, kas masuk, kemudian apakah ada kas keluar untuk intangible yang masa berlakunya habis, ya. Jadi bisa saja yang dijual itu atau yang diamortisasi itu secara kepemilikan tetap penuh oleh, Walt Disney, tapi yang habis itu atau diamortisasi adalah masa atau tenggat waktu antara, Walt Disney dengan, orang yang membeli, intangible-nya atau hak kepemilikan sementara. Oke, nah, hal-hal seperti itulah yang diukur atau diamortisasi, pada limited life intangible. Tapi yang limited life intangible itu adalah pada sisi orang yang menguasai secara batas waktu, ya. Jadi ada kedua belah pihak itu melakukan pencatatan, baik, yang membeli untuk batas waktu tertentu ataupun, misalnya contoh Walt Disney yang memiliki, kepemilikan atas intangible itu penuh waktu. Jenis kedua adalah yang indefinite life intangible. Ini kebalikan dari yang limited ya. Indefinite, berarti perusahaan itu yang meng-create jenis, intangible asset-nya. Kalau yang indefinite, maka perusahaan tidak berkewajiban untuk melakukan amortisasi terhadap intangible-nya, karena kepemilikannya secara penuh dan, sampai kapanpun dia berhak memiliki intangible itu dengan catatan telah diakuin oleh, misalnya kalau di sini ada Kementerian Hukum dan HAM, maka sampai kapanpun dia akan memiliki, intangible itu sampai ada pembatalan jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang dianggap perlu. Pada ilustrasi 12.1, kita akan melihat jenis pendekatan jika, intangible-nya yang limited life atau yang indefinite life, ya. Kalau yang, kemudian pada tahapan apakah dia dibeli atau di-create, kemudian apakah diamortisasi atau implementasi, ya. Kalau dia pada saat pembelian, jadi apakah memungkinkan misalnya sebuah, intangible asset itu dimiliki bukan karena, datangnya karena meng-create, mendevelop sendiri, tapi kita meng-take over putus ya. Jadi, sebuah aset, sebuah intangible itu kita take over, dari A, maka pihak A itu tidak lagi memiliki hak terhadap intangible-nya.
Itu juga bisa terjadi dalam konsepnya. Nah, dalam akuntansi kalau dia konsepnya membeli, eee, dua-duanya sama-sama mengkapitalisasi, artinya mencatat berdasarkan cost-nya. Eee eee, per Keseluruhan cost itu dicatat, dijadikan sebagai nilai kapitalisasinya, ya. Oke, eee, kemudian bagaimana kalau dia meng-create, eee, kepemilikannya itu datangnya dari meng-create. Kalau meng-create berarti kita berdasarkan historical cost-nya juga, ya. Apakah dari expense segala macam sampai aset itu atau intangible aset itu siap digunakan atau siap untuk jadi kepemilikan penuh. Nah, jika yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau diamortisasi? Kalau yang limited life dia perlu amortisasi sepanjang usianya. Kalau 10 tahun maka diamortisasi setiap tahunnya sampai 10 tahun. Sementara untuk indefinite life dia nggak perlu diamortisasi. Untuk impairment test, untuk yang lifetime limited life intangible, maka perlu dilakukan recoverability test and fair value test. Sementara untuk indefinite life intangible hanya perlu fair value test saja. Pada bagian kedua dari perkuliahan kita akan membahas mengenai jenis dari intangible asset. Secara kategorikal ada 6 jenis dari intangible asset. Pertama ada marketing related intangible asset. Kalau dalam marketing related intangible asset, maka perusahaan itu menggunakan merek atau ya merek dagang dari sebuah intangible asset untuk keperluan dagangnya. Contoh paling sederhana dari marketing related intangible asset adalah penggunaan domain pada nama website. Ya, misalnya kita menggunakan website dari salah satu pengelola domain di website, maka selama kita menggunakan nama domain dari website itu misalnya .com atau .co.id gitu ya, itu kan berbayar. Nah, berbayar itu ada jangka waktunya. Selama jangka waktu itu maka kita harus membayar dan mencatatnya sebagai intangible asset kita. Itu masuk dalam kategori yang pertama. Berapa nilaiannya atau berapa yang dicatat, maka sebesar nilai dari expense yang keluar untuk penguasaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah customer related intangible asset. Dalam customer related intangible asset, kita bisa saja mendapatkan data, hanya sekedar data mengenai contohnya customer list gitu ya. Kemudian data-data lain yang mendukung kegiatan usaha kita. Hal tersebut bisa diperjualbelikan dan bisa masuk kategori intangible asset dengan jangka waktu tertentu. Dalam pencatatannya, kita bisa mencatatnya sebagai customer list debit kreditnya cash. Misalnya ini nilainya 6 juta dolar ya. Kemudian untuk mengamortisasinya, kalau dia dianggap 3 tahun, jadi customer list itu hanya berlaku untuk 3 tahun saja, maka amortisasi atau penghapusan setiap tahunnya sebesar 1/3 dari nilainya. Perhitungannya, debitnya amortization expense nilainya 6 juta dolar bagi 3 tahun karena masa berlakunya hanya 3 tahun. Ya. Kemudian kreditnya customer list. Mengkredit
customer list yang tadinya muncul di debit. Artinya ketika muncul amortisasi maka kita harus mengkredit customer list nilainya 2 juta. Teknikalnya seperti itu. Jadi karena case-nya dimulai dari 1 Januari maka amortisasi untuk tahun pertama nilainya juga penuh. Biasanya amortisasi itu dilakukan pada akhir tahun. Sedikit tentang amortisasi. Amortisasi adalah teknik penghapusan atau pengurangan nilai dari sebuah nilai aset tetap seperti halnya depresiasi pada aset tetap, ya. Dalam intangible asset atau aset tidak berwujud namanya disebut dengan amortisasi. Perbedaannya hanya sedikit saja, yaitu karena dia tidak memiliki bentuk atau tidak memiliki wujud, maka dalam amortisasi tidak ada nilai sisa. Nilainya langsung dibagi berdasarkan umur ekonomisnya. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah penggunaan metode tidak seperti halnya tangible asset yang memiliki banyak metode penyusutan. Maka dalam intangible asset, amortisasi itu hanya menggunakan metode garis lurus saja. Jadi nilai perolehannya dibagi umur ekonomis. Yang ketiga ada artistic related intangible asset. Artinya ketika kita memiliki sebuah intangible asset dalam bentuk artistik, ya, karya seni, maka itu bisa diperjualbelikan untuk jangka waktu tertentu. Bisa lukisan, musik, atau apapun itu, ya copyright-nya itu bisa dikuasain oleh orang lain dengan cara dijual. Konsepnya sama dengan dua jenis sebelumnya. Jika orang yang membeli, maka dicatat berdasarkan harga perolehan nilai pembeliannya. Jika sifatnya sebagai orang yang meng-create daripada intangible asset itu, maka di sini dia bilang copyright-nya itu bisa didapatkan sepanjang umur pembuatnya plus 70 tahun setelah dia meninggal. Yang keempat ada namanya contract related intangible asset. Contohnya misalnya franchise. Franchise ini kita sering melihat di sekeliling kita banyak franchise, ya. Franchise itu berarti kita membeli untuk sementara sebuah merek produk, bukan lebih kepada satu produk tapi merek dagang, yang mana nanti merek dagang ini mungkin bisa memiliki beberapa produk yang mana kita akan menjual produk itu juga. Jadi bisa produk atau jasa. Franchise itu misalnya Indomaret, Alfamart, ya, yang besarnya itu seperti Carrefour dan lain-lain. Konsepnya tetap sama. Jadi contract related intangible asset itu juga dihitung berdasarkan masa waktunya dan berapa besar nilainya. Kelima ada namanya technology related intangible asset. Artinya dia menjadi sebuah intangible asset ketika sifatnya melekat pada sebuah teknologi. Misalnya Apple itu menemukan teknologi untuk layar sentuh pertama di smartphone, maka siapapun yang menggunakan teknik atau metode layar sentuh pada smartphone, misalnya Samsung atau merek lainnya, maka harus membayar fee sebagai kepemilikan intangible asset beberapa tahun kepada Apple. Banyak contoh yang lain yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia mengenai teknologi related intangible asset. Bahkan di Indonesia kita juga mengenal misalnya mantan Presiden Prof. Habibie itu memiliki
related teknologi related intangible asset, misalnya mengenai teori crack. Jadi teorinya digunakan pada konsep penerbangan di dunia. Ketika membuat sebuah pesawat terbang, maka teori itu digunakan. Jadi setiap pesawat terbang yang dibuat oleh misalnya apakah Airbus atau Boeing, itu juga harus membayar kepada Pak Habibie sebagai bentuk dari teknologi related intangible asset. Nah, untuk teknologi related tadi, dia disebut sebagai paten. Jadi yang dibeli, misalnya kalau kita membeli paten untuk jangka waktu tertentu, maka debitnya paten. Sementara untuk amortisasinya nanti juga sama, menggunakan garis lurus. Kalau case-nya di sini $180.000 bagi 12 tahun, karena patennya berusia 12 tahun, maka per tahunnya 15.000. Kreditnya pada saat penjurnalan amortisasi, debitnya amortization expense, kreditnya paten atau accumulated amortization. Terakhir ada namanya goodwill. Goodwill ini adalah selisih antara nilai book value dari sebuah aset dengan fair value-nya atau nilai pasar dari aset tersebut. Mengenai goodwill nanti kita akan bahas pada chapter tersendiri setelah ini, ya. Biasanya goodwill ini pengakuan terhadap nilai yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Oke, ada 6 berarti tadi mengenai jenis dari intangible asset, berbeda kategorikalnya dan jenisnya juga berbeda-beda. Oke, kita coba mendalami mengenai goodwill. Tadi di awal sudah dijelaskan mengenai goodwill itu adalah selisih antara nilai book value dari sebuah aset dibandingkan dengan nilai dari fair value-nya atau nilai pasar. Kita berangkat dari bagaimana mencatat goodwill. Contoh saja langsung. Misalnya ada sebuah perusahaan Track Trolling Co. Ini jika dilihat dari neracanya, total asetnya itu adalah $255.000, balance dengan liability dan equity-nya. Tapi oleh multi diversified itu ditawar $400.000. Artinya hampir 2 kali lipat dari nilai book value asetnya. Ya, pertanyaannya adalah jika dia dicatat sebesar $400.000, apakah kita perlu mencatat sebesar goodwill-nya sebesar apa, gitu ya? Apakah sebesar selisih antara 400.000 dengan 255.000 atau bagaimana? Nah, langkah pertama, kita perlu melihat fair value dari beberapa hal. Ya, ini ada semua akun atau perkiraan akun baik di aset ataupun di liabilities equity. Kita lihat apakah memiliki fair value. Kas itu tidak fair value, ya. Ya kas dicatat sebesar kas. Account receivable juga begitu. Tapi inventory, kalau misalnya di dalam nilai book value-nya, inventory-nya itu adalah $42.000. Sementara fair value-nya inventory itu ternyata $122.000. Mungkin karena harga terhadap inventory itu lagi bagus di pasaran. Kemudian yang kedua, nilai dari property, plant dan equipment yang di book value-nya $153.000. Ternyata secara fair value dihitung ulang nilainya $205.000. Hampir selisih $50.000. Ya.
Kemudian untuk hal yang lain juga dihitung, baik untuk patterns dan untuk liabilities. Kalau common stock itu dan return earning tidak dihitung sebagai fair value. Didapatkan bahwasannya fair value-nya itu adalah 350.000 dolar, ya. 350.000 dolar, sementara untuk book value-nya, sisi asetnya dan liabilities 255.000 dolar. Oke, jadi setelah kita mengetahui ternyata fair value dari identified asetnya itu 350.000 dolar dibandingkan dengan purchase price yang 400.000 dolar, maka kita mendapatkan value assigned goodwill atau pencatatan nilai goodwill-nya, selisihnya itu adalah 50.000 dolar. Nah, 50.000 dolar ini bisa kita catatkan sebagai goodwill akibat kejadian pembelian perusahaan tersebut. Oke, bagian terakhir adalah mengenai impairment of goodwill, ya. Kebalikan dari goodwill tadi, impairment of goodwill ini berarti penurunan nilai, ya. Jika kita misalnya membeli sebuah perusahaan dengan harga pembelian 2.800.000 karena ada taksiran bahwasannya nilai asetnya atau book value dari perusahaan itu adalah 2.400.000, tapi setelah dihitung ternyata nilai fair value-nya tidak sampai 2.400.000 atau lebih, bahkan hanya di bawah, yaitu 1.900.000. Nah, berarti ada selisih antara fair value-nya 1.900.000 dibandingkan dengan nilai book value-nya atau net identifiable asset-nya sebesar 500.000. Itu disebut dengan loss of impairment, kerugian atas penurunan nilai. Dalam akuntansi, kerugian ini harus kita akuin. Cara mencatatnya, debitnya loss of impairment, kreditnya goodwill, ya. Jadi tetap harus diakuin, berarti ada penambahan loss of impairment. Sebenarnya apakah loss-nya ini masuk kategori loss yang nyata? Sebenarnya tidak juga, karena loss di sini nanti dia berkontribusi pada goodwill, gitu ya. Goodwill ini kan dia intangible juga, jadi nanti loss-nya juga ini pun harus dihapus beberapa tahun. Oke, jadi baik pada goodwill ataupun ketika kondisinya impairment, ya, semua itu bisa dicatat dalam akuntansi, tergantung case by case-nya saja. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Setelah ini nanti kalian boleh melihat apakah di dalam Google Classroom-nya ada tugas atau ada kuis. Silahkan nanti dicek pada bagian pertemuan ketiga. Jangan lupa juga absen untuk minggu ketiga ini secara pribadi dan absen untuk kelas yang diwakili oleh komting atau sekretaris. Untuk absen pribadi, keyword kita minggu ini adalah goodwill. Ya, saya ulangin. Keyword kita untuk minggu ini adalah goodwill. Saya kira itu. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa minggu depan.